Ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subab kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali Mbah Mun putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya, paling golek gaji, paling golek duit. Loh itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarij. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umar. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang dikatakan Gus Rosid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zubair, tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Quran, Said Alam. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khobir fi ulumil Quran, fi ulumi tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali diulang Mbah Mun? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Hatam. Tak kok hatam gak boleh. Jujur itu baik. Jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan, saya beri contoh satu betapa resikonya andaikan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarij itu orang yang ibadahnya khusyuk tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat, sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah al khawarij syarrul khalqi wal khaliqah. Orang Khawarij itu buruk-buruknya makhluk, ini Kak sabda Rasulullah SAW. Karena orang Khawarij itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri, bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul itu semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tawafu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rakiban. Nabi dengan santainya naik unta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarij atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarij dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane mlaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rakiban, ya, Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ila mala nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al ajru bi qadrit tak. Tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rakiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi, Nabi melakukan itu harus, karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan, tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita.
Dan kita rodok-rodok khawarit, kok enak Nabi. Padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama. Ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subab kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali berbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya, paling golek gaji, paling golek duit. Loh itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarij. Jadi, loh saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umar. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos lah. Huru hara. Kalau huru hara terjadi safkut dima, pengaliran darah. Yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama karena sama-sama dengar. Bedane lali mbek eling gitu, Dok. Ambek paham sama enggak paham itu, Dok. Sebetulnya saya ingin bilang saya karena saya berkali-kali khossoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama lah, sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasah atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak ceritani, dulu yang semi-semi Khawarij itu ya sudah banyak. Wah Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat. Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak cewek, nggak istinja, mimpin wong soleh. Mesti harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim, jangan dibalik. Wong soleh pokoknya yang masjid kabeh, wiridan kabeh, dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh niru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah gitu. Sitok wis kudu pegatan ya gitu. Rai-rai gak meyakinkan ini satu aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahum wa hum min fadli faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azim. Nah, ketika Mbah Hasyim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah dia anak Gus Wahib juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosid dulu ya di DPR RI, Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara.